Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 16 yang saya beri judul Mengenal Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama untuk memperhatikan dua ayat firman Tuhan dari bagian ini, yaitu ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa tujuan hidup saudara di dalam dunia ini? Ya, tujuan hidup kita setelah kita percaya kepada Tuhan bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam keseluruhan hidup kita. Dan saudara sekalian, supaya tujuan ini terjadi atau nyata di dalam hidup kita, maka keinginan atau kehendak kita yang terdalam harus diubahkan oleh Tuhan supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita menemukan jawabannya dari ayat yang kita baca tadi, yaitu Rasul Paulus yang mengungkapkan ini kepada para jemaat yang ada di kota Filipi. Ia menuliskannya kepada mereka bagaimana Tuhan telah mengubahkan pribadi Saulus menjadi Paulus. Dia yang ditangkap oleh Tuhan pada saat perjalanan di Damaskus, ketika dia hendak menangkap orang Kristen di kota Damaskus. Ini adalah kisah pertobatannya yang telah mengubahkan hidupnya, yang sebelumnya dia begitu bangga dengan identitas dirinya sebagai penganut agama Yahudi. Paulus mengatakan bahwa semua kebanggaannya tersebut telah dianggapnya sampah atau tidak berarti apa-apa, tidak bernilai lagi. Karena apa? Karena pengenalannya akan Kristus Yesus yang jauh melebihi semuanya yang pernah dia kejar dan dia perjuangkan di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan membuat hidup Paulus fokusnya pada tujuan hanya untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan. Di dalam keseluruhan pekabaran Injil dia yang dilakukannya seumur hidupnya sampai akhirnya dia menjadi seorang martir bagi Tuhan. Paulus dicatat di dalam sejarah dihukum mati karena Injil Yesus Kristus yang dikabarkannya. Paulus dapat setia sampai mati dan menggenapi kehendak Allah di dalam hidupnya karena kehendaknya adalah mengenal Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya dari keberdosaan. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang juga akan membangkitkan orang-orang percaya, termasuk dirinya dan kita sekalian pada akhir zaman nanti. Dan bukan itu saja, Paulus juga mengenal Tuhan melalui persekutuan dalam penderitaan Yesus Kristus di dalam keseluruhan pelayanan yang dialaminya, di mana dia mengatakan dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus di dalam kematiannya. Saudara sekalian, Rasul Paulus betul-betul menjadikan Yesus Kristus teladan di dalam hidupnya dan pelayanannya dengan mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita dapat belajar dari Rasul Paulus di dalam hidup kita juga untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus dalam Jumat Agung dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Paskah. Saudara sekalian, mari kita memakai momen yang berharga menjelang Jumat Agung dan Paskah di dalam bulan ini untuk kita lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati di salib bagi dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan
dan kebangkitannya dari antara orang mati, yang memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan singkat firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan untuk mengenal Tuhan, mengenal akan Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kami boleh sungguh-sungguh menikmati akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.